pengabdian kepada masyarakat terkait tentang masalah sosialisasi tentang prosedur pendaftaran tanah sebagai upaya perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dan keabsahan terhadap tanah Grand Sultan di Desa Simpang 4 wilayah Asahan, di mana di situ saya melakukan pengabdian bersama teman atau rekan sejawat saya, Bapak Indra Perdana SHMKM. Di situ saya menjelaskan juga bagaimana di kantor desa Simpang 4 Kabupaten Asahan, di situ bekerja sama juga dengan mahasiswi KKN di tahun 2021 di semester genap, yang dimana baru kami lakukan terkait tentang masalah pengabdian kepada masyarakat. Di situ bagaimana kami melihat situasi dari keadaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Simpang 4, Kabupaten Asahan Simpang 4, yang dimana di wilayah tersebut masyarakatnya sangat antusias menginginkan agar kami melakukan salah satunya pengabdian tentang masalah pendaftaran tanah, terutama ada setengah wilayah dari Simpang 4 tersebut itu tanahnya adalah tanah Grand Sultan, yang dimana tanah Grand Sultan itu belum sah diakui oleh BPN atau seperti adanya sertifikat hak milik. Dimana kalau kita lihat tanah itu merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang amat besar manfaatnya, sehingga tanah itu merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup di dunia ini. Tanah juga dijadikan sebagai sarana investasi bagi investor, dan juga penguasaan tanah merupakan sarana investasi yang sangat menguntungkan dan menjadikan keamanan dalam jangka panjang. Jadi kalau kita lihat pendaftaran tanah ini juga diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1927 tentang bagaimana pendaftaran tanah sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Jadi permasalahannya mitra atau permasalahan dari wilayah desa Kabupaten Asahan di Kecamatan Simpang 4 ini, di mana permasalahannya ini terkait tadi tentang masalah persengketaan tanah, di mana ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan tentang bagaimana persengketaan tanah ini mereka menginginkan tanah tersebut bisa nggak yang statusnya Grand Sultan itu untuk didaftarkan menjadi sertifikat hak milik. Berdasarkan peraturan tersebut, selama memiliki alat bukti yang jelas sesuai dengan peraturan, maka bisa dilakukan untuk melakukan pendaftaran tersebut. Harus ada memiliki izin-izin dan izin tetangga dan lain-lain. Dan juga harus mengacu kepada Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 1960 atau KUA Perdata atau BW. Jadi adanya jaminan kepastian hukum ini tercantum di dalam Undang-Undang BW itu sendiri. Bagaimana ketetapan dari status tanah yang awalnya menjadi tanah Grand Sultan menjadi tanah memiliki adanya sertifikat milik, atau tanah yang SK-nya SK camat, bagaimana prosedurnya untuk menjadi sertifikat milik. Tentu harus ada komponen-komponen yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan-aturan di dalam Undang-Undang BW atau KUA Perdata. Jadi kalau kita lihat, mengingat jumlah penduduk desa di Simpang 4 ini semakin meningkat gitu, maka hak atas tanah itu sangatlah penting, terutama di dalam membuktikan adanya suatu kepastian hukum. Teman sejawat saya juga menyampaikan oleh Bapak Indra pada saat itu, di mana beliau mengatakan bahwasanya kita masyarakat ini haruslah jeli, ya, haruslah memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang bagaimana keabsahan dari surat tanah atau sertifikat tersebut, apakah diakui oleh negara atau tidak. Di mana yang diakui oleh negara itu adalah sertifikat hak milik atau SHM, di mana pada umumnya harus dimiliki oleh pemegang tanah tersebut. Jadi kalau misalnya tanah tersebut adalah tanah Grand Sultan, apa yang harus dilakukan? Ya otomatis harus mencari tahu asal usul tanah Grand Sultan ini dari mana, kejelasannya seperti apa,
surat kesultanannya ada atau tidak, dan apakah memang tanah tersebut memang bukan ada permasalahan. Contoh misalnya permasalahan itu, misalnya tanah ini adalah tanah garapan atau tanah PTPN yang mengaku-ngaku bahwa saya itu adalah tanah Grand Sultan atau miliknya, yaitu harus ditelusuri lebih dalam, ini mana oleh Badan Pertanahan Nasional wilayah Kabupaten Asal wajib untuk mereka atau masyarakat ketahui tentang bagaimana tanah atau status tanah mereka itu sendiri. Jadi solusi permasalahan itu maka perlu adanya diberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya buat kepala desa Simpang 4 Kabupaten Asahan, bahwasanya sangat penting gitu ya pendaftaran tanah, ya kan? Boleh nggak ke kepala desa, ya kan, atau lurah untuk membantu dalam proses pendaftaran tanah? Pasti sangat perlu, terutama dalam pengesahan memang tanah itu layak untuk menjadi disertifikatkan. Sedangkan di dalam penjualan tanah saja itu juga harus dilibatkan dari pemerintah setempat. Contoh bisa kepala desa, lurah, atau camat itu harus dilibatkan beserta jajaran-jajarannya, kepling dan lain-lain. Jadi upaya penyuluhan hukum ini diharapkan kepala desa atau lurah tersebut sebagai aparat penegak hukum di wilayah tersebut yang turut membantu proses pendaftaran tanah. Dan dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat mencari keadilan atas tanahnya atau status tanahnya, yang dimana status tanahnya itu misalnya Grand Sultan atau status tanahnya SK Camat, bisa nggak untuk bisa menjadi sertifikat ahli berdasarkan syarat-syarat yang ada yang harus dipenuhi oleh si pemilik tanah tersebut. Maka kami juga memberikan bentuk bantuan perlindungan hukum atau bantuan hukum. Kalau misalnya kira-kira memang tidak bisa untuk bisa diselesaikan, maka langsung bisa kami mengarahkan kepada Fakultas Hukum, di mana di Fakultas Hukum juga menyediakan namanya lembaga bantuan hukum sendiri terkait tentang permasalahan di bidang hukum itu sendiri. Dan juga bagaimana tujuan dari penyuluhan hukum ini menumbuhkan kesadaran hukum tentang pentingnya mendaftarkan tanah, juga mengedukasi masyarakat khususnya kepala desa atau aparatur kepala desa, perangkat desa tentang pendaftaran itu berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. Ya, terkadang banyak orang-orang tua kita, orang-orang dulu tidak mengetahui pentingnya sertifikat, pentingnya tanah itu didaftarkan apabila SK-nya masih SK Camat, SK Grand Sultan dan lain-lain. Penyuluhan hukum ini diberikan menyadarkan masyarakat tentang bagaimana prosedur pendaftaran tanah seperti yang saya katakan tadi. Kalau tidak kita buat adanya kesadaran terhadap masyarakat, maka mereka akan tidak tahu apa pentingnya pendaftaran tanah itu sendiri, di mana sudah diatur dalam undang-undang. Dan kami saling berkolaborasi bersama Bapak Indra Perdana SHMKM tentang bagaimana perlunya adanya pendaftaran tanah itu sendiri. Dan masyarakat pada saat itu mereka sangat antusias, kan? Dimana nanti ada saya tampilkan juga dokumentasi tentang pengabdian masyarakat di wilayah Kabupaten Simpang 4 sendiri, di mana masyarakat sangat antusias untuk bertanya tentang bagaimana keabsahan dari tanah Grand Sultan itu sendiri, bagaimana prosedur pendaftarannya sebenarnya, bagaimana kerjasamanya terhadap pihak dari masyarakat untuk mendapatkan tanahnya melalui kepala desa dan perangkat desa agar memasukkan ke Badan Pertanahan Nasional. Ya. Nilai dari penyuluhan hukum ini merupakan yang dilakukan dalam upaya untuk memberikan pemahaman, mengendalikan dan mengontrol tingkah laku masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Ya kan? Dimana tujuannya terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib hukum, taat dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, di mana kaidah-kaidah hukum yang berlaku ini juga harus dipatuhi. Hukum itu terus berkembang, aturan itu tetap berkembang. Dan jadi kita selaku masyarakat gitu ya kan, yang minim adanya pengetahuan hukum, wajib untuk lebih membuka wawasan yang baik. Jadi dari kegiatan ini sehingga bisa menimbulkan untuk rasa untuk menghargai hukum itu sendiri. Jadi tidak memandang hukum itu hanya
sekedar omongan belaka, tapi hukum itu ada dan itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi pengabdian masyarakat ini itu lebih efisien dan efektif karena langsung bertatap muka dengan masyarakat, ya kan? Dimana pada saat itu kami juga melakukan itu, upaya itu dengan tetap melakukan adanya protokol kesehatan, ya kan? Dimana pada saat melakukan pengabdian itu kami tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, menyediakan prokes dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat jaraknya dari kampus Universitas Hasanuddin itu ya kurang lebih sekitar 15 km lah. Ya, kurang lebih hampir setengah jam perjalanan dari kampus ke tempat di mana kami melakukan pengabdian masyarakat pada saat itu bersama rekan sejawat saya, yaitu Bapak Indra Perdana S1 saya. Jadi kalau kita lihat jenis-jenis pendaftaran tanah itu, rekan sejawat saya menjelaskan bahwasanya jenis-jenis pendaftaran itu ada beberapa hal. Ada pendaftaran tanah untuk pertama kali, ada sistematik, ada sporadik, yang dimana prosedur pendaftaran tanah pertama kali ini harus disertai dengan adanya formulir, surat kuasa, KTP, bukti pemilikan tanah, fotokopi SPPT, dan juga melaporkan bukti pajak. Dan kalau memang tanah itu memang layak untuk dibuatkan atau didaftarkan untuk menjadi sertifikat hak milik itu sendiri. Kalau tanah itu masih dikuasai Grand Sultan, maka tanah itu kuasai, maka cukup dilakukan adanya penegasan hak bahwasanya memang tanah Grand Sultan itu sendiri memang wajib, ya kan? Memang harus ada ketegasan, memang ada Grand Sultan terkait tentang adanya tanah Grand Sultan itu sendiri. Jadi kesimpulan dari materi itu sendiri yang dimana kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran yang belum diatur menurut PP 10 tahun 1961 dan PP 24 dan 7, di mana harus secara sistematik dan secara sporadik, di mana itu juga diatur dalam pasal 1 junto pasal 13 di dalam PP nomor 2 tahun 1997. Jadi ada beberapa jenis-jenis tanah Grand Sultan. Ada Grand Control, ada Grand Deli Massal, di mana kedua hal ini bisa untuk dibuatkan menjadi sertifikat hak milik atau daftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Jadi harapannya pada saat kami melakukan pengabdian kepada masyarakat, melalui penyuluhan hukum ini menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat bahwasanya khususnya ya masyarakat desa Simpang 4 khususnya tentang pentingnya pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Kedua, masyarakat khususnya kepala desa atau perangkat desa menjadi lebih paham bahwasanya prosedur pendaftaran itu dan keabsahan tanah Grand Sultan itu apabila terjadi sengketa tanah di desa Simpang 4, maka dapat menyelesaikannya dan mencari solusi terbaik. Kalau memang kepala desa di wilayah Simpang 4 tidak bisa menyelesaikannya, otomatis kami selaku dosen menyediakan lembaga bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Dan juga saran-saran kami, kiranya kalau memang ke depan kami bisa melakukan penyuluhan lagi di wilayah Simpang 4 Kabupaten Hasanuddin sendiri, agar penyuluhan itu agar ditambah ya. Sebenarnya bukan ditambah terkait tentang masalah tidak boleh terlalu lama melakukan adanya sosialisasi terkait tentang masih menghadapi adanya wabah COVID ini. Jadi kita harus meminimalisir waktu. Tidak boleh menimbulkan kerumunan masyarakat ataupun tidak menimbulkan adanya banyak masyarakat yang berkumpul terkait untuk melakukan adanya pengabdian. Masih harus ada seleksi, tetap protokol kesehatan. Ya mudah-mudahan ke depan kita terbebas dari adanya wabah corona atau COVID-19 agar kita bisa melakukan pengabdian masyarakat lagi lebih
lebih lama atau lebih intens terkait dengan masalah masyarakat di wilayah Kabupaten Asal, bukan hanya di wilayah Kabupaten Selampat, melainkan wilayah-wilayah lain. Bisa juga nanti ke depan bisa kerjasama dengan dosen-dosen rekan sejawat yang lain. Itu aja yang bisa saya sampaikan selaku ya dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Simpang 4 Kabupaten Asal. Sekian dari saya selaku yang melakukan pengabdian kepada masyarakat atau sosialisasi tentang prosedur pendaftaran tanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku DPR, kalau misalnya ada ucapan atau perilaku saya yang kurang mengenakan atau bagaimanapun, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.